Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa Kak Linda. Oh pastinya nih Kak. Nah kita mau sapa-sapa juga nih. Shalom Papa Mama yang di rumah. Shalom Om dan Tante. Shalom Oma Opa. Dan shalom semua yang ada di rumah. Kita ketemu lagi dalam ibadahnya Star Kids GBI Salemba. Oke adik-adik semua yang di rumah, kita mau mulai ibadah kita nih. Dan kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita harus semangat ya adik-adik ya. Udah semua nih bangkit berdiri nih? Wah kayaknya udah nih, oke? Kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa. Dan Kak Widya akan pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan urapi kami, biar kami memuji menyembah-Mu dengan penuh sukacita, dan biarlah pujian penyembahan kami ini menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau yel-yel dulu nih adik-adik. Siap semuanya ya, kakak hitung ya. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, uwi, 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 uwi. Yes, 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 yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua semangat ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau muliakan Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi nih, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, sekali lagi nih kita mau yel-yel dulu ya Kak ya. Iya Kak. Biar lebih semangat lagi. Oke, kakak hitung nih ya. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Uwi, 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 uwi. Yes, 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 yes. Haleluya.
Adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang menyembah Tuhan. Haleluya.
segala pujian, segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi ku mau memujimu, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak menerima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan berikan kami pengertian. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu, kami percaya Tuhan bahwa pengurapan Tuhan turun buat setiap kami, dan Tuhan akan memberikan kami hikmat dan mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kita yang siap dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Apa kabar prajurit Kristus? Kakak percaya semuanya luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ya, hari ini semuanya sehat, semuanya baik keadaannya dan diberkati oleh Tuhan. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini adik-adik tahu kakak akan bawakan firman Tuhan tentang Yohanes 21, yaitu Petrus dipulihkan, tema kita hari ini. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Petrus itu harus dipulihkan? Kan dia murid Tuhan Yesus. Bahkan dia murid pertama-tama yang setelah Tuhan Yesus dibaptis, dialah dan Andreas yang Tuhan panggil ketika mereka sedang menjala ikan. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku dan aku akan menjadi engkau penjala manusia. Nah, tapi kenapa Petrus dipilih? Ya kan adik-adik? Padahal Petrus ketika Tuhan Yesus katakan bahwa kamu aku keduluan, aku akan menyusul kamu. Lalu tiba-tiba jam 3 dini hari, Petrus melihat dan murid-murid melihat ada orang berjalan di atas air. Dan mereka berkata, itu hantu. Tapi Tuhan katakan, ini aku. Lalu Petrus lihat, Tuhan ajaklah aku ke situ. Lalu Tuhan Yesus katakan, datanglah. Dan Petrus datang. Adik-adik, Petrus berjalan di atas air. Itu kedua. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus ke bukit berdoa, Tuhan Yesus ajak Petrus, Simon dan Yakobus. Adik-adik, Petrus itu termasuk murid yang dikasihi Tuhan. Lalu ketika Tuhan Yesus berdoa, lalu turunlah awan. Tuhan Yesus berubah rupa, adik-adik, penuh dengan kemuliaan, sinar. Dan Petrus katakan, Guru,
Biarlah kami akan membuat 3 kemah di sini, 1 buat engkau, 1 buat Musa, dan 1 buat Elia. Tapi kenapa Petrus harus dipulihkan adik-adik? Kan dia udah mengenal Tuhan, sangat-sangat mengenal Tuhan. Tapi Alkitab katakan, Petrus menyangkal Tuhan. Nah, ceritanya demikian adik-adik. Ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya atau mengumpulkan murid-muridnya semua, lalu Tuhan katakan, hari ini kamu semua akan tergoncang hatimu. Sebab aku akan ditangkap, aku akan dihukum, disiksa, dan aku akan disalib. Dan Petrus katakan, Tuhan, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Dan ketika hal itu terjadi adik-adik, semua murid-muridnya tergoncang. Mereka ketakutan. Mereka kocar-kacir lari. Dan ketika Tuhan Yesus ditangkap, adik-adik tahu, Petrus juga takut. Sebelumnya Tuhan katakan buat Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Dan hal itu terjadi. Amin adik-adik. Nah pertanyaan, kenapa Tuhan tahu? Kata mau kasih tahu buat adik, kenapa Tuhan tahu? Ya dia tahu, kenapa? Sebab dia firman Allah yang adalah Allah. Ketika dia berkata, ya dia berkata tentang dirinya sebagai firman itu adik-adik. Sebab itu dia tahu apapun yang terjadi atas kehidupan Petrus. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga tahu adik-adik. Tuhan Yesus sangat tahu. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, diadili, pada tengah malam ada orang-orang membuat api unggun. Lalu Petrus datang adik-adik. Dia dengan sengaja ingin melihat apa yang terjadi dengan gurunya. Mungkin dia berpikir, mungkin gurunya bisa melepaskan diri. Oh dia hebat, dia pembuat mujizat. Orang sakit sembuh, lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat. Oh dia pasti bisa, sangat bisa. Tetapi tidak seperti yang diharapkan adik-adik. Lalu perempuan muda di situ dia katakan, bukankah engkau ini salah satu dari mereka? Lalu Petrus bilang, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti maksudmu. Bahkan dia bicara dengan nada yang sangat keras, yaitu membentak. Tetapi kemudian siang seorang datang lagi dan mengatakan, aku mengenal engkau. Engkau salah satu dari mereka. Dan dia menyangka lagi ketika saat itu terjadi adik-adik, ayam berkokok. Adik-adik tahu, Petrus telah menyangkal gurunya Yesus 3 kali. Dan setelah dia dengar ayam berkokok, dia sedih hatinya. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, nah lalu Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Petrus sedang menjala ikan dengan teman-temannya. Ketika itu Tuhan Yesus berkata buat mereka, hai, adakah padamu lauk pauk? Lalu mereka katakan, tidak. Lalu Tuhan Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Ketika mereka tebarkan jala sebelah kanan perahu mereka, dan mereka mendapatkan ikan. Lalu mereka kaget, itu guru. Petrus nggak hitung 1, 2, 3, langsung dia jebur ke danau dan dia naik ke darat. Tapi adik-adik, yang menjadi pertanyaan Kak Richard, satu hal ya, ketika Petrus naik, di sana, di depan guru mereka, udah ada ikan dan udah ada roti. Adik-adik tahu dari mana itu ikan? Dari mana itu roti? Dengar, Yesus itu adalah firman Allah, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari semua yang telah dijadikan. Amin adik-adik. Jadi semua yang diciptakan itu, firman yang hidup itu adalah siapa? Yesus. Nah setelah mereka makan semua, lalu Yesus berbicara dengan Petrus. Tuhan Yesus berkata begini adik-adik, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Petrus menjawab, Guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Petrus berkata lagi, Guru, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Dan Tuhan Yesus berkata hal yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kemudian Tuhan Yesus bertanya untuk yang ketiga kali buat Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Adik-adik tahu, ketika pertanyaan ketiga kali itulah Simon Petrus sedih. Kenapa Tuhan bertanya 3 kali? Apa karena Tuhan Yesus masih marah dia ketika dia menyangkal itu 3 kali? Tidak, adik-adik. Kakak mau kasih tahu, Allah itu adalah kasih. Di dalam dia tidak ada cemburu, tidak ada marah, tidak. Allah itu adalah kasih. Allah kita bukan Allah yang bersifat kasih, adik-adik harus tahu. Allah itu adalah kasih. Jadi kasih itu adalah Allah. Amin, adik-adik. Allah itu sudah punya kasih sebelum kita manusia itu ada. Sebelum ciptaan itu ada, Allah itu sudah kasih. Amin. Amin, adik-adik. Nah, pertanyaannya ini yang seru, adik-adik. Kenapa harus Tuhan tanya 3 kali? Kenapa enggak sekali aja? Kenapa harus 3 kali? Nah, pertanyaan seperti ini juga ditanyakan kepada orang-orang seperti Petrus, seperti kita ini, adik-adik, orang-orang percaya. Kenapa harus 3 kali? Ini pertanyaan yang bersifat, yang sifatnya lebih standar, lebih tinggi. Amin, adik. Tuhan menuntut sesuatu dari Petrus, juga dari kita orang percaya. Seperti apa orang kalau dalam kepolisian investigasi atau interogasi. Nah, pertanyaan itu Tuhan lontarkan buat Petrus. Dan pertanyaan yang sama juga itu diberikan kepada kita. Untuk kita melihat diri kita, melihat kedalaman diri kita, apakah aku ini mengasihi Tuhan? Apakah aku orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau bagaimanakah seharusnya aku mengasihi Tuhan? Amin, adik-adik. Jadi kakak beritahu buat adik-adik, jadi kalau kita beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau adik-adik beribadah dengan papa mama di rumah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Amin, adik-adik. Sebab Tuhan tidak melihat sikap apa yang kamu perbuat, tapi Tuhan melihat hatimu. Amin, adik-adik. Jadi berikanlah yang apa yang kamu punya, yang terbaik, itulah buat Tuhan. Amin, adik-adik. Nah, kakak tidak panjang lebar lagi. Amin, adik-adik. Tapi ketika kamu beribadah, harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Alkitab katakan, bukan semua orang yang berseru-seru yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin, adik-adik. Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, sampai di sini kita nyanyi satu lagu, satu pujian, sebab Dia, Yesus, telah memilih kita. Bahkan Petrus dipulihkan juga. Amin, adik-adik. Mari kita angkat satu pujian. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu,
ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, dan kakak berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hamba telah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Dan bahkan Engkau dapat memulihkan keadaan Petrus. Dan Tuhan, Engkau juga dapat memulihkan kami, hati kami, kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami berada di dalam Tuhan kami yang hidup. Kehidupan kami, Tuhan yang tahu. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan, kalau kami berbuat dosa dan salah. Kuduskan kami Tuhan, ajari kami, bawa kami Tuhan, sehingga kami selalu mengenal Engkau lebih lagi. Sampai Engkau datang Tuhan menjemput kami. Bapa yang kudus, terima kasih, ini doa ucapan syukur kami. Ampuni kami Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan, sepanjang hidup mereka, dimanapun mereka berada. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke tangan perlindungan-Mu. Tuhan tutup bumi dengan kuasa darah-Mu. Segala sakit penyakit kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus, Allah kami yang esa dan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya sama-sama katakan, amin. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memberi persembahan. Minta bantuan mama papa, scan barcode yang ada ya. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, sekarang waktunya kami memberikan persembahan. Tuhan, berkati anak-anak yang memberi persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bisa menjadi lebih baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat para kita ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka dalam melayani jemaat-jemaatnya ya Tuhan, dan melayani nama-Mu. Tuhan, kami berdoa juga buat Indonesia, supaya Indonesia pulih dari corona ini, supaya kami bisa beraktivitas dengan yang boleh. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan terus pimpin kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, bahkan buat papa, mama, keluarga besar yang ada Tuhan, kami percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan senantiasa sempurna bagi setiap keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur, kami bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.